Halo teman-teman semua, apa kabar? Setelah sekian lama, akhirnya SMP Regina Paci Surakarta kembali melakukan proyek Integrated Learning. Beberapa saat ini, sekolah kita memang sering menghimbau tentang penggunaan media sosial, di mana kita harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Kita juga diimbau dilarang untuk memotret guru dan siswa lain tanpa izin, apalagi untuk dibuat stiker dengan kata-kata tidak pantas. Maka dari itu, di sini kami akan membahas mengenai sosmed dan salah satu dampak buruknya, yaitu cyberbullying. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 9E yang beranggotakan 4 siswa dan siswi. Ada saya Syana bernomor absen 9, lalu ada teman saya Renata bernomor absen 5, ada teman saya Yatoti bernomor absen 31, dan ada teman saya Tias bernomor absen 26. Seperti yang kita tahu dan kalian tahu bahwa globalisasi itu udah berguna banget dan berdampak banget bagi kita ya, manusia. Terlebih di bidang komunikasi nggak sih? Karena globalisasi di bidang komunikasi sendiri itu telah mempengaruhi banyak elemen, mulai dari sosial, budaya, politik, hingga ekonomi dunia. Dan dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi ini tuh telah memudahkan banget sebagai kita manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk berkomunikasi, ngobrol dengan sesama kita. Salah satu contoh globalisasi di bidang komunikasi yang marak penggunaannya, itu tuh media sosial nggak sih? Ya, yang kalian tahu aja, kalau teman-teman kalian kan semuanya pakai medsos. Coba kalau perlu kalian tanyain ke seluruh anggota keluarga kalian, ada nggak sih yang nggak pakai medsos? Bahkan anak balita dan lansia, sekarang masih banyak yang pakai medsos. Kehadiran berbagai medsos saat ini diakui sebagai jembatan atas komunikasi antara jutaan orang di seluruh dunia, yang artinya itu mencakup seluruh dunia, tidak hanya beberapa negara. Beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya akan terhubung tanpa batas. Itu artinya kalian bisa berkomunikasi dengan kenalan atau orang yang kalian inginkan tanpa dibatasi oleh jarak. Tapi kalian mikir nggak sih dampak apa aja yang bakal didapatkan jika kita terus-terusan bermain medsos atau kita tidak pintar-pintar dalam bermain medsos? Kalian kepo nggak sih? Aku sih kepo ya. Kalau kalian kepo, hal ini bakal dibahas lebih lanjut oleh temen aku. Yuk simak! Namun tidak selamanya yang perkembangan yang terjadi berdampak baik bagi orang-orang. Saat ini semua orang tahu apa itu cyberbullying dan sebagian besar dari kita telah melihat apa yang dapat dilakukan terhadap seseorang. Dampak negatif media sosial cyberbullying ini sering meninggalkan luka yang dalam dan bahkan mendorong orang untuk melukai diri sendiri atau mengambilnya mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau bisa disebut PMK menyebutkan bahwa 45% anak di Indonesia menjadi korban cyberbullying sepanjang tahun 2020. Adapun anak-anak yang dimaksudnya adalah yang berusia 14-24 tahun. Ternyata cyberbullying tidak hanya terjadi pada anak-anak, bahkan orang dewasa juga bisa menjadi korban pelecehan secara online. Ariel Tatum merupakan korban cyberbullying. Yang bisa kita lakukan, tutup kuping sendiri, nggak usah dipusingkan, tutur Ariel Tatum. Jika hal buruk itu berpengaruh pada kesehatan mental, segeralah pergi ke ahlinya, seperti psikolog. Beberapa korban cyberbullying memilih untuk mendalami kesedihan dan depresi yang mereka miliki, hingga akhirnya memiliki untuk mengakhiri hidup. Tapi, sekarang di Indonesia telah disahkan undang-undang yang berisikan sanksi bagi pelaku cyberbullying. Terdapat dalam pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Hal ini membuat para pelaku cyberbullying memikir 2 kali sebelum benar-benar melakukannya, karena sanksi yang didapatkan tidak main-main. Lalu selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan sebagai remaja Katolik harus melawan gerakan cyberbullying, karena hal ini bertentangan dengan ajaran agama Katolik. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang paling luhur dibandingkan ciptaan lainnya. Pada manusia, Allah memberikan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas, serta kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta. Oleh karena itu, setiap orang harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tidak ada orang yang akan merasa senang jika martabatnya direndahkan. Pada dasarnya, setiap orang ingin diakui keberadaannya sebagai sesama manusia. Jadi kita tidak boleh melakukan cyberbullying serta harus membela korban cyberbullying.
Perkembangan dunia terlebih di bidang informatika tentu sangat berguna bagi kita. Namun, kita juga harus memilah perkembangan yang terjadi agar tidak berdampak buruk bagi kita maupun orang lain. Seperti contohnya perkembangan di bidang komunikasi atau medsos. Lalu, penyalahgunaan medsos sebagai wadah untuk melakukan cyberbullying. Setelah itu, kita harus selalu mendukung korban cyberbullying karena sesama umat manusia. Kita juga tidak boleh melakukan cyberbullying karena hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Katolik yang dimana kita adalah remaja Katolik. Untuk mencegah terjadinya cyberbullying di Indonesia, kita sebagai remaja Katolik bisa mulai menyebar nilai-nilai positif lewat platform media sosial yang mungkin nantinya akan dibaca atau dilihat korban cyberbullying sehingga ia merasa tidak sendiri. Maka dari itu, marilah kita bijak dalam bermedsos agar hidup kita tetap aman, nyaman, dan tenang. Sekian hasil diskusi kami yang berbentuk video tentang cyberbullying. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih.